mereka itu nanti mendaftar secara acak atau sebenarnya ditentukan sudah orangnya? Jadi gini Mr. Raj, Iya. kita ini ada beberapa klaster ya calon peserta ini. Yang pertama adalah mereka yang sudah pernah mengikuti pretest. Bagi guru yang sudah terdaftar di setelah tanggal itu, yaitu tahun Juli ke sini, itu berarti mereka harus mengikuti PPG prajabatan yang dilaksanakan nanti di LPTK. Semuanya dengan berbasis daring kan, berbasis LMS oh iya. kan. Iya juga. Mau belajar di Amerika juga nggak apa-apa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, kembali lagi dengan saya Mr. Rush dalam Kemenak Podcast. Sahabat religi, terutama bagi para guru nih, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan program PPG Transformasi Plus. Nah, program ini sebentar lagi akan dibuka. Akan dalam waktu dekat kita perlu persiapkan nih. Nah, apa saja persiapan yang harus kita lakukan? Sudah bersama kita sama-sama Ketua Panitia Nasional PPG Transformasi Plus. Sekaligus beliau adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Islam Kementerian Agama. Bapak Tobib Al-Ashar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ketua Panas. Siap. Tapi nggak panas dong, Pak. Iya dong. Selalu Dingin, selalu dingin. Walaupun tantangannya berat. Oh iya, siap. Sabar. Oke, nanti kita akan ulas sedikit-sedikit. Pak Dir. Oke. Ini sepertinya publik sudah harus tahu lebih teknis. Kalau kemarin kita sudah ngobrol dengan Pak Dirjen terkait dengan kebijakan besar, Pak Direktur. Nah, sekarang itu kita bicara lebih teknis lagi, karena sebentar lagi kita akan buka pendaftarannya ya. Betul. Sampai saat ini secara teknis itu persiapannya sudah sampai mana? Alhamdulillah, jadi seluruh panitia nasional untuk PPG dalam jabatan transformasi ini kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya ya. Baik dari aspek kesiapan calon peserta yang akan mengikuti, lalu kemudian sistem yang juga yang akan kita gunakan, dan juga nanti bagaimana dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan di LPTK, kita insya Allah sudah siap. Sudah siap ya Pak Dir? Insya Allah. Kalau Ketua Panitia Nasional itu apa tadi ya? Lebih teknisnya itu berarti apakah akan melingkupi semuanya atau gimana Pak Dir? Betul, jadi Panitia Nasional ini melingkupi untuk semua guru yang ada di Kementerian Agama. Jadi bukan hanya di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam semata, tapi juga di Direktorat Bimbingan Masyarakat Agama-agama, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga termasuk Konghucu. Kita semuanya payungi dalam satu kepanitiaan Panitia Nasional. Oh, jadi ada kepanitiaan khusus dibentuk untuk melaksanakan program ini. Betul. Dan tidak hanya untuk guru-guru madrasah, guru-guru pendidikan Islam gitu ya. Dan itu sebenarnya sudah berjalan sebelumnya juga, berjalan reguler selama ini gitu. Kita sudah berkolaborasi dengan teman-teman di teman-teman Bimas ya, sehingga sudah berjalin kolaborasi yang selama ini. Cuman ini ada karakteristik yang agak sedikit berbeda karena jumlah yang cukup besar untuk kita selesaikan dalam waktu 2 tahun ke depan. Iya, kemarin tuh ngobrol sama Pak Dirjen itu, sama Prof. Abu itu dalam 2 tahun ini punya tanggungan sekitar 600 ribuan lebih. Betul, 600 ribu. Dengan mekanisme yang online dan lain-lain itu ya? Iya, betul. Jadi persiapannya aman ini ya? Insya Allah, kita semua Panitia Panas berusaha semaksimal mungkin untuk pelaksanaan PPG ini demi guru. Demi guru, luar biasa. Ini berarti bentuk afirmasi negara. Betul. Untuk kepentingan dan kesejahteraan guru gitu ya Pak Dir? Betul sekali Mr. Rush. Saya nggak mau so tahu nih Pak Dir. Jadi kita, sahabat religi, sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan yang kita ambil dari media sosial kita terkait dengan petunjuk teknis. Hadir petunjuk teknis bagaimana cara mengisi dan hal-hal teknis lainnya, dan semuanya ada di dalam kartu ini. Saya akan kocok ini, lalu nanti Pak Dir bisa milih salah satu kartunya. Di dalam kartu ini akan ada pertanyaan, nanti mungkin bisa
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kartu ini. Oke. Oke. Silakan, Pak Dir. Nanti kita akan jawab. Saya akan ambil ini ya, karena ngacak Mr. Ras ya. Oke, siap. Oke. Wah, ini cocok nih. Pertanyaannya pertama terkait dengan biaya. Ada biayanya nggak pelatihan atau program ini? Lalu berapa biayanya? Lalu siapa yang nanggung? Oke, sebelum saya menjawab, saya ingin menyapa dulu pada teman-teman guru madrasah dan guru agama di seluruh Indonesia. Kami sangat senang melayani Anda semuanya. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Oke, pertanyaan tadi yang pertama ya, terkait dengan biaya. Jadi biaya untuk pelaksanaan PPG ini gratis, Mister. Jadi akan ditanggung oleh pemerintah pusat maupun dengan pemerintah daerah, khususnya bagi yang guru-guru agama Islam maupun agama yang lain. Nah, ini akan ditanggung oleh pemerintah daerah. Prinsipnya seluruh calon peserta PPG itu free. Oke, berarti gratis semuanya ya? Gratis. Tidak ada biaya yang dikeluarkan sepeser pun? Nggak ada. Jika ada yang bilang bahwa ini harus berbayar, dipastikan oknum? Oknum dan itu tidak betul. Oke, tidak betul. Dilaporkan ke Ketua Panas nih ya? Laporkan ke Ketua Panas atau kalau perlu laporkan ke polisi saja. Oke, siap. Oke. Iya. Tidak ada bayaran apapun. Dan kalau ada orang-orang yang mencoba mengklaim itu sebagai panitia nasional atau ada pihak-pihak lain mengklaim yang bisa memperjuangkan dan itu, abaikan. Baik. Ya. Wah, penting ini. Pertanyaan pertamanya terkait biaya. Kita selesaikan. Sudah. Lanjut Pak Dir. Silakan ke pertanyaan kedua. Silakan pilih kartunya. Pertanyaan kedua, saya milih yang ini ya. Oke. Siap. Nah, ini. Siapa yang berhak mengikuti atau mendaftar PPG dalam Jabatan Transformasi Plus? Nah, ini pertanyaan yang sering diungkapkan nih sama teman-teman netizen. Siapa? Prinsipnya bagi mereka yang sudah memenuhi persyaratan, yang eligible, yang sudah mengajar selama minimal 1 tahun, lalu kemudian mereka juga memiliki ijazah minimal S1, kemudian dia juga memiliki linearitas dari apa yang diajarkan dengan apa yang ijazahnya, itu nanti akan bisa mengikuti PPG dalam Jabatan Transformasi Plus ini. Sehingga prinsipnya saya kira guru-guru juga yang lain juga sudah sangat paham soal ini, karena itu kriteria yang selama ini kita sudah terapkan sebelumnya dan kita bisa ikutkan dan tentunya nanti kita akan lihat sampai sejauh mana kesiapan mereka dalam mengikuti persyaratan-persyaratan yang kita sudah berikan. Mereka itu nanti mendaftar secara acak atau sebenarnya ditentukan sudah orangnya? Jadi gini Mr. Raj, kita ini ada beberapa klaster ya calon peserta ini. Yang pertama adalah mereka yang sudah pernah mengikuti pretest, tes akademik untuk calon peserta PPG dalam jabatan. Jadi mereka itu ada antrian yang cukup panjang sebenarnya. Jadi kalau di guru madrasah itu ada sekitar 94.000. 94.000 guru yang menunggu untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Kemudian mereka sudah daftar duluan sebelum program ini. Sudah mengikuti tes, sudah lulus, dinyatakan lulus, cuman antri gitu. Jadi ada yang 2 atau 3 tahun mereka menunggu sampai sekarang belum ada. Dan mereka itulah yang nanti akan kita prioritaskan untuk mendapatkannya. Tentu ada juga yang prioritas, misalnya yang difabel, lalu kemudian juga untuk proporsionalitas wilayah. Kemudian dari sisi usia yang lebih tua ya lebih dulu lah, jangan yang muda-muda pengen lebih awal ya, janganlah. Kasihan yang sepuh kan, kita dulu kan gitu. Itu persyaratan-persyaratan yang harus diketahui oleh para guru. Baik. Berarti mereka tadi sudah mengikuti sejumlah tes gitu, lalu ada beberapa persyaratan yang lain ya. Oke. Baik. Pak Dir. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan dipilih. Saya akan pilih yang ini. Kita cepat-cepat aja nih, karena pertanyaannya teknis. Bagaimana dengan guru yang tidak dapat mengikuti PPG dalam jabatan? Nah, itu berarti kan pertanyaan sebaliknya tadi ya. Iya. Bagi guru yang belum bisa mengikuti PPG dalam jabatan, itu biasanya terkait dengan durasi mereka mengajar. Mereka belum sampai 1 tahun. Sebentar dulu. Ini kemarin ada soal cut off.
yang kita obrolin dengan Pak Dirjen. Nah itu maksud saya itu berarti cut off-nya itu dari kapan sampai kapan yang berhak dan yang tidak berhak. Jadi cut off untuk menghitung guru itu sudah mengajar 1 tahun, minimal 1 tahun, itu adalah 30 Juni tahun 2023. Artinya kalau kita hitung mundur dari Juni 2023 ke Desember ke Januari ini ya dia sudah lebih dari 1,5 tahun. Ya itu artinya mereka sudah berhak untuk mendapatkan porsi sebagai peserta calon peserta PPG dalam jabatan. Bagi mereka yang belum waktunya karena belum mencapai mengajar 1 sampai 1 tahun minimal 1 tahun, maka dia harus nanti mengikuti PPG prajabatan. Sebentar. Tadi ada cut off-nya 30 Juni 2023. Yap. Oke. Ke 1 tahun itu Juni 2024. Ya. Itu 1 tahun. Ya, 1 Sekarang sudah Januari. Ya. Artinya kalau cut off-nya 30 Juni, kalau sekarang Desember berarti guru-guru ini ada yang sudah 1,5 tahun setelah di cut off di 30 Juni. Ya, ini sebenarnya untuk untuk memudahkan kita dalam penghitungan karena ini kita ingin menyelesaikan sebenarnya. PPG dalam jabatan ini sebenarnya kan mandatori dari sebuah undang-undang tahun 2005 itu harus selesai tahun 10 tahun 2015. Kita masih punya gap waktu dari 2015 sampai sekarang ini ada berapa tahun coba Mr. Rash? Itu artinya bahwa kita belum menyelesaikan sertifikasi guru ini yang sudah eligible. Nah, karena supaya kita ini pengen cepat menyelesaikan, kita membuat sebuah aturan yang juga sebenarnya kita mengikuti pola yang sudah ditetapkan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Dasar dan Menengah, yaitu tanggal 30 Juni 2023. Okay. Bagi guru yang sudah terdaftar setelah tanggal itu, yaitu tahun Juli ke sini, itu berarti mereka harus mengikuti PPG prajabatan yang dilaksanakan nanti di LPTK. Dan itu terlaksana secara reguler ya sekitar 1 tahun lah mereka harus mengikuti. Jadi setelah Juni 2023, artinya terhitung dari mulai 1 Juli 2023 sampai saat ini, terhitung sampai sekarang, itu berarti mereka akan mengikuti PPG prajabatan. Apa itu kalau PPG prajabatan? PPG prajabatan itu adalah PPG yang dilaksanakan bagi calon guru. Belum jadi guru. Ya, calon guru ya, calon guru karena kan dihitung belum sampai 1 tahun dalam pengajaran. Gitu. Nah, karena itu bagi mereka yang belum mencapai pada waktu sampai minimal 1 tahun, ya mereka mengikuti prajabatan. Dan itu juga berlaku di Kemendikdasmen sama. Kita mencoba untuk mengikuti dengan apa yang dilakukan di sana ya karena memang guru itu pembinanya kan di Kemendikdasmen. Ya, betul. Kalau pola pelatihannya sama, kita pengen tahu juga tuh pola di prajabatan dan dalam jabatan. Secara umum iya, secara umum iya sama gitu ya. Ada target-target tentang capaian SKS dan seterusnya. Cuman kan karena yang membedakan itu kalau di Kementerian Agama itu adalah mapel mata pelajaran agama gitu, akhlak, Quran hadis, SKI gitu ya. Kalau yang di mana di sana itu tidak ada gitu. Kalau di kita ya seperti itu. Sementara kalau bagi guru yang mengajar mata pelajaran umum ya kita ikutkan ke perguruan tinggi umum yang menjadi mitra kita sebagai LPTK sehingga mereka belajar seperti di UNJ misalnya gitu ya. Yang kita guru-guru kita belajar di sana. Oke, ya berarti memang sebelum jadi guru itu yang dimaksud dengan prajabatan itu ya mereka mengikuti pendidikan profesi guru. Ya, istilahnya kalau PPG prajabatan adalah bagi mereka yang sudah dalam tanda kutip terlanjur menjadi guru. Cuman dalam jabatan. Ya, dalam jabatan karena sudah terlanjur jadi guru, sudah menjadi guru ya sudah punya pengalaman yang banyak. Lalu kemudian kita ikutkan proses untuk diikutkan dalam sertifikasi melalui PPG, Pendidikan Profesi Guru. Oke, baik. Ini masih banyak pertanyaan kita. Waktunya, udah 15 menit. Oke, silakan Pak Dir. Kita pilih lagi. Pilih lagi. Kita ini pertanyaan Oke, siap. Oke, ini pertanyaannya.
apakah ada skala prioritas pemanggilan PPG dalam jabatan? Tadi ya sudah saya juga jelaskan pertanyaan ini, yaitu diprioritaskan bagi mereka yang utamanya bagi mereka yang sudah mengikuti pretest akademik, kemudian dari difabel, lalu kemudian juga dari sisi usia, lalu juga ada proporsionalitas wilayah yang mereka tempat tinggal. Itu menjadi prioritas kita yang nanti akan diutamakan pada saat di batch-batch yang berikutnya, batch awal, batch 2, batch 1, batch 2, batch 3 dan seterusnya. Tapi secara teknis itu nanti mereka akan ditentukan atau mereka mendaftar secara leluasa gitu? Oh enggak, kita kan sudah punya data yang ada dalam sistem. Bagi mereka yang sudah lulus pretest misalnya, itu kan sudah ada dalam data kita kan, namanya ABCD kan semuanya sudah ada, baru nanti kita berikan, kasih tahu mereka dalam melalui notifikasi di akun-akun di platform mereka, ada yang menggunakan EMIS, ada juga yang menggunakan Siaga bagi guru-guru pendidikan agama. Jadi mereka nanti tinggal begitu mengetahui bahwa mereka mendapatkan panggilan untuk mengikuti PPG, ya sudah mereka akan harus melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh panitia. Oh, kalau begitu berarti bukan mendaftar ya? Bukan. Jadi istilahnya itu harus clear juga, bukan mendaftar berarti namanya. Mendaftar ulang lah. Oh, mendaftar ulang. Artinya nanti namanya akan ditentukan, lalu kemudian mereka mendaftar ulang. Betul. Oh, iya. Nah, diketahui melalui platform yang mereka masing-masing guru itu sudah punya itu sudah ya? Sudah punya akun ya. Meskipun kadang-kadang guru itu dipercayakan kepada admin yang ada di madrasah. Makanya kami juga meminta kepada teman-teman admin madrasah yang memberitahukanlah kepada guru-guru itu untuk segera melengkapi sehingga bisa diupload di sistem itu, sehingga mereka bisa memenuhi dan bisa melapor diri kepada LPTK. Untuk mengikuti PPG ini gitu ya? Betul. Oke. Sekarang ke 1, 2, 3, 4, berarti sekarang kelima. Oke. Kelima. Saya ting 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 ting. Ini ada ting 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 ting. Oke, siap. Nah, kemana guru mendaftar untuk mengikuti PPG? Oh, berarti harus kita ubah nih, karena kata mendaftar itu jadi, mendaftar ulang bener juga berarti ya? Mendaftar ulang. Oke, kemana guru mendaftar untuk mengikuti PPG dalam jabatan? Ya, mendaftar di masing-masing platform tadi, baik itu di EMIS maupun di Siaga. Begitu nanti sudah mendaftar, baru nanti kita akan tentukan tuh. Kita akan lihat apakah mereka itu nanti lolos atau lulus seleksi administrasi atau tidak. Kalau nanti sudah diumumkan mereka lolos seleksi administrasi, baru nanti kami akan menentukan mereka akan belajar di LPTK mana. Gitu. Kalau sudah ditentukan, misalnya nih Mr. Rush sebagai guru sudah kami tentukan bahwa Mr. Rush itu lulus, maka kami tentukan Mr. Rush itu mau belajar di mana, apa di UIN Jakarta atau UIN Surabaya atau UIN Aceh. Nah, nanti baru ketika sudah ditentukan pengumumannya bahwa penentuan LPTK-nya, nanti Mr. Rush yang akan melapor diri kepada LPTK. Gitu. Ketika saya ditentukan, lalu kemudian saya buka, saya Rusdi ternyata berhak untuk mengikuti PPG. Berarti ada syarat yang harus saya, untuk daftar ulang itu berarti ada syarat yang harus saya upload atau lengkapi lagi nggak? Ya tadi kan sudah yang saya sampaikan tadi harus memenuhi persyaratan, mengupload persyaratan. Ada berarti salah satunya misalnya ijazah terakhir, lalu kemudian ada surat keterangan sehat dari puskesmas maupun lembaga layanan kesehatan, gitu ya. Kita ingin mempermudah buat para guru supaya persyaratan ini bisa dipenuhi oleh mereka. Saya domisili Jakarta, saya bisa digunakan atau bukan digunakan. Saya didaftarkan akhirnya ke LPTK di Aceh, mungkin nggak? Nggak ada masalah. Oh gitu ya? Kan semuanya dengan berbasis daring kan, berbasis LMS iya. kan. Iya juga. Mau belajar di Amerika juga nggak apa-apa. Iya. Sayang kan, benar. PPG nih, Mr. Mas. Iya benar, PPG. Amerika, Amerini, siapa lagi? Oke. Baik, jadi memang karena online, jadi akhirnya sebenarnya secara sistem juga saya memungkinkan misalnya untuk didaftarkan di LPTK. Artinya tidak ada nggak ada masalah apapun soal geografi, soal wilayah dimanapun nggak ada masalah. Oke. Yang penting ada sinyal.
Oh, iya ya, sinyal itu yang paling penting lagi. Makanya kalau beli HP harus beli sinyal, jangan Beli HP sinyal, aja. jangan beli sama pulsanya ya. Iya benar. Oke, baik Pak Dir. Ini kita pertanyaan ke-6. Pertanyaan ke-6. Kita mau masuk ke mana nih? Oke, ini ya satunya. Oke, siap. Wah, ini pertanyaannya udah nih. Dokumen apa saja yang diperlukan untuk mendaftar? Ya, misalnya dokumennya yang ijazah terakhir tadi. Ijazah terakhir. Nah, yang sudah dilegalisasi tentu saja. Kemudian SK pengangkatan sebagai guru tetap. SK. Ya. Kalau misalnya di PNS maupun P3K atau guru honorer di sebuah yayasan, itu ada SK-nya kan. Kemudian ada surat tugas pengajar ya dari satuan pendidikan, dan tentu saja yang paling penting itu adalah KTP dan KK. KTP dan biar KK. jelas. Iya. Gitu. Berarti ada dokumen sekitar 5 ya, dan saya kira sih kalau memang guru selama ini sudah punya semua tuh perlengkapan. Sudah punya, paling tambahan satu lagi tuh. Itu surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat. Iya. Kita ingin memastikan mereka yang ngikutin PPG ini sehat lah. Secara fisik gitu ya. Ya, secara fisik, dan juga kita harapkan secara jasmani juga, secara rohani juga. Insya Allah kalau guru-guru saya Insya Allah, percaya. Iya. Ada ketentuan rumah sakitnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Karena kita prinsipnya ingin mempermudah mereka ya. Jadi di puskesmas atau di rumah sakit pemerintah atau di lembaga layanan kesehatan mana ya. Yang penting jangan di tempat yang tidak ada izinnya gitu. Datang misalnya ke dukun minta surat keterangan ya nggak boleh. Dukun mengidentifikasi sehat atau nggak sehat aneh juga sih. Iya. Wah, ini kita ngobrol begini kayaknya sepi banget. Kayaknya kopi dong, kopi. Ada nggak kopi? Mau dong. Asik ini kalau kopi. Ada biar kita ngobrolnya enak kayaknya nih. Ada ya kopi ya? Ada, kita bagi. Sebentar. Waduh, biar ngobrolnya asik nih. Kopi pahit. Kopi bukan pilihan kayaknya. Kopi hitam apa kopi pahit? Ini kopi panas. Betul, kopi panas. Kopi panas. Oke, terima kasih. Wah, Masya Allah. Ini kopi luar biasa kasih. ini. Ngobrolin sesuatu yang ini penting buat hajat hidup orang banyak ini, Pak. Itu Ditungguin ini videonya ini sambil. Ini Mr. Rush ini, wawancara ini akan dicatat oleh para guru nanti yang dapat sertifikasi. Dan mereka mendoakan Mr. Rush. Waduh, kalau saya didoakan apalagi direkturnya ya. Jadi konsekuensinya dua, sukses didoakan, kalau tidak sukses Pak Dir orang paling dicari. Insya Allah. Sukses lah ya, optimis lah ya. Niatnya baik, semangat kita harus tetap. Oke. Ya. Minum dulu Pak Dir. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau resikonya tinggi, itunya memang tinggi juga. Betul. Doanya tinggi, kalau nggak sukses dicari-cari. Insya Allah. Oke, baik. Pak Dir, berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang berarti pertanyaan ke-7. Siap. Ting. Nah, ini saya pilih yang ini. Oke, siap. Apa saja langkah yang harus dilakukan untuk mendaftar PPG dalam jabatan? Ya, jadi kalau teman-teman guru itu sudah diberitahukan, dinotifikasi di masing-masing akun, maka guru ini harus siap-siap untuk melengkapi tadi. Dokumen-dokumen tadi itu ya? Dokumen persyaratan yang saya sebutkan tadi, lalu kemudian mendaftarkan. Setelah sudah mendaftarkan, maka nanti akan ada notifikasi tentang kelulusan seleksi administrasi ini. Apakah yang bisa di mana tuh pengumuman kelulusan itu ada di? Ya, di masing-masing akun. Ya, masing-masing akun. Kan ngasih tahu, Anda silakan untuk melapor diri karena Anda sudah Anda sudah lulus. Anda harus melapor diri ke LPTK mana. LPTK mana itu kewenangan kami. Kami akan menentukan si A, si B itu ada di perguruan tinggi mana. Jadi kami yang akan menentukan. Dengan pertimbangan proporsionalitas dan lain-lain itu ya. Betul, ya, proporsionalitas terkait juga cakupan atau kemampuan dari LPTK. Atau berapa banyak dan lain-lain. Gitu. Yang prinsipnya guru itu harus aware dan terus memonitor terhadap informasi itu. Jangan sampai kelewatan. Kalau kelewatan repot lagi nanti. Iya, betul. Berarti memang mulai dari, ya sebenarnya dari dulu mestinya ya, maksudnya nggak cuma dari sini, tapi maksudnya anggap saja ini sebagai
trigger untuk kemudian para guru juga lebih aware terhadap akun-akun yang mereka pastikan yang mereka kelola gitu. Iya, cuman masalahnya kadang-kadang kan guru ini menyerahkan kepada admin madrasah. Nah, dari sekian banyak admin ini kan kadang-kadang ada yang kelewat. Nah, makanya kami itu berharap guru-guru yang yang nanti akan mengikuti PPG ya sering-seringlah bertanya kepada admin madrasah itu, saya dapat panggil apa enggak. Kalau memang dia nggak mengelola langsung, nggak akses langsung terhadap akun gitu. Tapi kan sayang kalau nggak tahu kan gitu kan. Oke. Iya. Siap. Oke, Pak Dir. Lanjut. Kita ke pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke-8 berarti. Pak Dir. Oke, ke-8 ini ya. Siap, makasih. Wah, udah nih. Bagaimana cara mengetahui guru dipanggil mengikuti PPG dalam jabatan? Ya, udah kelewat nih. Lanjut lagi, Pak Dir. Lanjut lagi aja nih. Oke, itu kan ini aja. Adanya di dalam akun masing-masing tadi itu. Iya, oke. Sip. Ini lebih teknis nih. Jadi yang belum dijelasin. Bagaimana cara memilih bidang studi PPG dalam jabatan? Ya, jadi gini Mr. Ras. Pertama, guru yang ikut PPG itu harus bisa memastikan bahwa antara apa yang dia ajar, mata pelajaran apa, itu harus linier dengan ijazah yang dia miliki. Ya, jadi kalau misalnya dari ijazahnya itu adalah ijazah yang kaitan dengan Al-Quran hadis, maka dia nanti akan mengajar Al-Quran hadis. Jangan sampai nanti dia ijazahnya itu MPI, manajemen pendidikan Islam, lalu kemudian mengajarnya itu misalnya fisika, mengajarnya misalnya kimia, kan berarti nggak match itu. Maka dia harus tahu itu. Nah itu sebenarnya diatur di dalam juknis kita, dan teman-teman juga nanti bisa melihat tuh secara teknis, secara detail tentang juknis ini, sehingga apa saja yang masuk dalam kategori mata pelajaran dengan bidang-bidang masing-masing gitu ya. Misalnya seperti teknologi nuklir misalnya gitu ya. Lalu kemudian itu masuk dalam bidang studi apa. Karena kan memang ada beberapa macam bidang studi, mata pelajaran maksudnya, yang mungkin ada rumpun-rumpun yang yang sudah diatur di dalam juknis, petunjuk teknis yang kita sudah terbitkan. Ya, silakan nanti. Nanti juknisnya bisa didapat di mana? Bisa nanti ada microsite PPG. Ini informasi baru juga nih. Berarti akan ada semua terkait dengan PPG ini akan ada diinformasikan melalui microsite. ppg.kemenak.go.id yang bisa diakses siapapun, dan seluruh informasi tentang PPG dalam jabatan transformasi plus bisa diakses ke sana. Mestinya tidak ada kendala ya, maksudnya terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh para guru. Sekarang berarti di pertanyaan ke 1, 2, kita sudah masuk ke 10 sekarang. 10 nih, saya tunjuk yang ini. Siap. Apa saja tahapan pelaksanaan PPG dalam jabatan? Pertama, tadi kan ketika guru itu sudah diumumkan bahwa dia sudah lolos administrasi, dia nanti akan ditentukan mana LPTK itu. Kalau sudah ditentukan mana LPTK-nya, misalnya Mr. Ras, maka Mr. Ras harus lapor diri ke LPTK. LPTK online itu. Juga? Iya, secara online. Nanti ada mekanisme yang sudah kita tentukan, lapor dirinya nanti bagaimana itu sudah ada, nanti akan diberitahukan. Nah, lalu kemudian setelah nanti sudah lapor diri, baru nanti ada proses-proses untuk pembelajaran. Ya, pertama tentu ada semacam orientasi, lalu kemudian nanti ada tes, uji masuk pada saat dia pertama kali, kan biasa pretest. Ya, ada pretest untuk pembelajaran dan seterusnya. Lalu kemudian yang mengikuti proses-proses itu selama kurang lebih 45 hari lah. 45 hari. Selama pembelajaran PPG dalam jabatan transformasi plus ini. Kurang 45 hari ya berarti ya? 45 hari, lebih singkat, lebih efisien waktunya, lebih fleksibel. Bisa belajar di hari libur juga kan, karena belajar mandiri. Oke. Ya. Lanjut. Saya berikutnya yang ini, Mr. Rasni. Siap. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan
pembelajaran PPG dalam jabatan melalui LMS. Nah, LMS. yang tadi ya, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan di awal adalah pertama mengerjakan pretest yang ada. Jadi ini pretest itu sebenarnya untuk mengetahui sejauh mana dia punya kemampuan awal. Kemudian yang tentu saja mempelajari materi-materi yang disajikan. Jadi ini kategorinya adalah pendalaman materi ya. Jadi membuat ringkasan materi, membuat ringkasan modul, mengerjakan tes formatif, kemudian mengerjakan tes akhir modul ya. Sebagaimana pembelajaran melalui LMS yang lain. Yang berikutnya adalah soal pengembangan perangkat pembelajaran. Karena kan memang ini untuk guru-guru yang sudah punya pengalaman ya. Jadi mereka mengembangkan perangkat pembelajaran ya. Jadi istilahnya itu dalam rangka untuk menghasilkan produk misalnya perangkat pembelajaran yang kaitannya dengan analisis capaian pembelajaran, penyusunan ATP, ada TP, ada penyusunan materi ajar dan seterusnya. Dan yang terakhir itu adalah pelaksanaan induksi ya. Induksi itu adalah dilakukan tryout, induksi dan tryout ya untuk pelaksanaannya itu setelah kegiatan pendalaman materi. Setelah mempelajari seluruh materi-materi yang ada dalam LMS, nanti akan dilakukan induksi. Pada saat induksi disinilah kemudian nanti ada semacam pendampingan yang disebut PLS tadi itu adalah pendampingan para dosen-dosen yang ada di LPTK, ada pertemuan secara maya maupun pertemuan secara luring jika itu dimungkinkan. Untuk menguji, merefresh, kemudian mereview ulang terhadap materi-materi yang pernah dipelajari selama ini melalui LMS. Sehingga kita ingin memastikan bahwa mereka itu benar-benar mampu untuk meningkatkan kompetensinya dengan LMS dalam waktu yang relatif singkat tadi. Jadi induksi itu juga diantaranya adalah ingin meyakinkan bahwa para peserta ini terjaga kompetensinya, benar-benar mengikuti kegiatan atau program ini secara serius juga. Betul, gitu. Karena kan tujuan utama kita untuk melaksanakan PPG ini kan meningkatkan profesionalisme, meningkatkan kecakapan. Jadi termasuk misalnya dari aspek pedagogik, substansial, dan seterusnya yang tentu saja kita berharap setelah mereka mengikuti PPG ini jadi semakin meningkat wawasannya, bukan hanya semata-mata berorientasi pada apa yang disebut dengan tunjangan selama ini menjadi isu-isu nasional yang berat kita. Jadi kalau di LMS itu kan berarti misalnya secara online itu begini, saya play, saya kemana-mana gitu, saya nggak ngedengerin. Tapi secara durasi ada dalam catatan sistem, saya sudah ngeplay, saya sudah ini, itu sangat tidak diharapkan berarti Pak. Sangat tidak diharapkan. Tentu kita nih pengen. Pemerintah ini kan serius, Mr. Raj. Serius dan sangat concern. Maka kita juga pengen guru-guru yang ikut PPG dalam jabatan transformasi plus ini juga serius juga. Jadi prinsipnya adalah punya spirit awal, pengen meningkatkan kompetensi. Jadi dengan itu maka dengan sendirinya ya istilahnya mendapatkan tunjangan itu sebagai bonus lah. Setelah menyelesaikan semuanya, lalu meningkat dari sisi kompetensinya, lalu kemudian mendapatkan bonus apa disebut dengan tunjangan atau TPG. Tunjangan profesi guru. Ya, gitu. Ya. Ya. Oke, baik. Oke, apalagi nih? Ini kita ke ini. Oke, sip. Siap. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pelaksanaan UKM PPG dalam jabatan? Apa itu UKM PPG? Saya mau nanya itu, saya juga nggak tahu nih, coba bacain doang. UKM PPG itu apa? Jadi uji kompetensi mahasiswa PPG. Jadi mahasiswa PPG. Jadi istilahnya guru yang sudah menjadi peserta PPG disebut sebagai mahasiswa. Ya kan? Kan kerja sudah tercatat sebagai mahasiswa di LPTK gitu. Nah, UKM PPG ini dilakukan melalui uji kinerja. Uji kinerja itu apa ya? Jadi untuk uji-uji tentang praktek pembelajaran dan portofolio sampai sejauh mana mereka punya pengetahuan dan punya pengalaman-pengalaman selama ini baik dari aspek misalnya terkait dengan dokumen-dokumen yang mereka sudah pernah lakukan dalam mencakup pengembangan diri, penelitian, refleksi diri, pencarian informasi dan lain-lain. Yang kedua adalah uji pengetahuan. Jadi uji tulis yang berbasis pada komputer ya, berkaitan dengan penguasaan pengetahuan untuk Untuk mencapai pembelajaran program PPG ini. Jadi sampai sejauh mana dia punya pengetahuan sehingga
mereka yang sudah belajar pendalaman materi tadi itu ya pengen diuji, bener nggak nih Anda punya pengetahuan itu, atau jangan-jangan hanya ngepala-ngepali tadi. Ngepala-ngepali. Iya, apa namanya, itu juga ada ada cerita soal induksi tadi itu ya. Jadi memang maksudnya memastikan bahwa akan ada juga uji-uji yang dilakukan, pertemuan secara daring maupun luring juga itu ya oleh para dosen gitu ya untuk memastikan itu ya, uji kompetensi. Oke, masih dua rupanya ya. Ayo, masih dua pertanyaan. Masih ada dua lagi. Oke, baik, silakan. Oke, apa yang menentukan? Nah ini saya kira penting nih. Apa yang menentukan kelulusan mahasiswa PPG dalam jabatan? Nah, yang paling menentukan adalah mahasiswa harus lulus uji kinerja dan uji pengetahuan. Kalau belum lulus, dan itu sudah ada standarnya dalam LMS, maka dia belum bisa untuk dinyatakan lulus. Belum bisa untuk mendapatkan sertifikat. Maka kalau misalnya dia tidak lulus, ya dia harus ngulang. Nanti akan diumumkan, dia ngulang. Untuk pada saat pelaksanaan UK atau uji kinerja maupun uji pengetahuan. Ya, mereka harus mengulang lagi, remedial lah istilahnya, mengulang lagi. Kalau sudah lulus, baru nanti proses tuh untuk mendapatkan sertifikasi. Jadi kalau dia nggak lulus, itu saya ikut, terus saya nggak lulus, itu akan ada remedialnya di tahun ini atau di tahun depan atau? Ya, mungkin nanti akan ditaruh, bisa jadi akan di belakang ya, nanti akan diumumkan untuk mengikuti ujian ulang ya, UKIN maupun uji UP. UP ya, uji pengetahuan dan UKIN, uji. Ya, UPEK juga boleh. UPEK. Yang penting itu lulus. Tuh. Ya, ikut ini aja, ikut ujiannya aja gitu. Ya, tentu selama dia menunggu untuk ulangan atau remedial untuk ujian, ya dia belajar lagi lah. Apa yang selama ini sudah pernah dilihat-lihat materi-materi yang ada di Iya, maksudnya artinya sebenarnya kan uji apa tadi? UKIN, uji kinerja dan UPENG, uji pengetahuan itu sebenarnya kan materi-materinya apa yang diajarkan dalam LMS kan tidak keluar dari itu juga. Iya. Insya Allah kalau guru-guru kita yang model begini kayaknya insya Allah lulus. Insya Allah lulus, karena sudah jadi guru, dan sudah punya pengalaman yang banyak. Artinya keinginan kita, maksudnya keinginan pemerintah juga mungkin inginnya semuanya lulus gitu ya. Betul, ini semua gitu. Iya. Cuman tergantung dari kemauan dan semangat para guru juga. Iya, memang sangat menentukan. Terakhir, last one. Oke. Terakhir. Last one. Oke. Siap. Pertanyaan ke-14. Setelah dinyatakan lulus, apa yang harus dilakukan oleh guru? Ya, pertama kalau sudah lulus, berarti alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah lulus. Nah, kalau sudah lulus nanti akan diumumkan oleh LPTK untuk mendapatkan sertifikat. Setelah mereka mendapatkan sertifikat, maka mereka nanti akan diberikan namanya NRG. Nomor registrasi guru, di mana NRG ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi. Iya, gitu. Kalau sertifikat menunjukkan bahwa guru tersebut sudah diakui sebagai guru yang profesional. Setelah dapat sertifikat, nanti akan mendapatkan NRG, dan NRG ini sebagai bukti bahwa dia layak untuk mendapatkan tunjangan profesi guru. Setelah dapat sertifikat, setelah dapat NRG, otomatis atau perlu pengajuan lagi untuk mendapatkan tunjangan guru? Jadi gini, di dalam regulasi kita, bagi mereka yang sudah lulus, dinyatakan memiliki sertifikat dan memiliki NRG, maka nanti akan menunggu untuk 1 tahun berikutnya. Jadi kalau misalnya nih lulus bulan April tahun 2025, maka dia nanti akan mendapatkan tunjangan di tahun 2026, Januari 2026. Oke, Januari 2026. Bagi mereka yang lulusnya di Desember, lalu ya tinggal bulan depannya dia akan mendapatkannya. Nah, gitu itu otomatis? Ya otomatis. Selama dia ya memenuhi persyaratan tadi. Ada persyaratan untuk mendapatkan tunjangan itu adalah pertama, dia itu diantaranya adalah memenuhi minimal 24 jam pertemuan.
Itu kan itu ada persyaratannya. Lalu kemudian ada namanya SKMT, surat keterangan menjalankan tugas. Dan seterusnya ada persyaratan itu. Kalau itu sudah terpenuhi ya dia berhak untuk mendapatkan. Artinya memang itu tidak otomatis bahwa untuk mendapatkan tunjangan guru harus ada perlengkapan atau persyaratan lain Iya. Untuk kemudian bisa mendapatkan tunjangan. Iya, kan itu karena tersistem ya Mr. Rashid. Artinya selama ini dia sudah mengajar, sudah ada dalam sistemnya, absensinya, surat keterangan kan sudah ada. Iya. Oh, di dalam akun masing-masing itu. Iya, akun masing-masing. Begitu mereka sudah memenuhi ya sudah dia akan mendapatkan secara otomatis. Tapi ternyata dia belum memenuhi 24 jam JTM ya, dia belum bisa dapat. Nanti mungkin di bulan berikutnya memenuhi persyaratan, ya itu kan mekanisme yang selama ini sudah berjalan sih sebenarnya. Sudah berjalan. Iya, saya nanya-nanya emang saya nggak tahu gitu. Sebenarnya kalau untuk para guru bisa jadi urusan yang begini itu sebenarnya umum aja ya. Umum semua dan para guru mestinya sudah tahu. Nah, kalau kita ngobrol begini kan ada hal-hal teknis yang terkait dengan PPG-nya aja. Betul. Yang transformasi plus kalau yang lain sebenarnya sudah oke. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Pertanyaan kita sudah selesai nih Pak Dir. Alhamdulillah. Atau mungkin ada banyak 14 pertanyaan kayak interogasi. 1, 2 iya, kayak di interogasi di ini ya. Iya. Oke, ada yang ingin disampaikan pesan terakhir? Pesan terakhir. Mungkin dia. Pesan terakhir. Saya masih punya cicilan. Oke, pesan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman guru, tetaplah optimis kepada teman-teman guru, persiapkan sebaik-baiknya untuk mengikuti PPG dalam jabatan transformasi ini agar dapat diikuti dengan baik. Meskipun ini dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dengan fleksibilitas waktu yang cukup, tapi itu semuanya dibutuhkan keseriusan, dibutuhkan komitmen untuk para guru agar dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam mengikuti PPG ini, sehingga insya Allah bonus untuk mendapatkan tunjangan profesi guru akan kita dapatkan bersama. Semangat. Alhamdulillah, terima kasih Pak Dir atas informasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama buat para guru-guru kita yang selama ini juga mungkin menunggu kesempatan untuk mengikuti PPG sehingga akhirnya dapat tunjangan. Iya. Dan satu hal Mr. Ras yang kami ingin sampaikan, kami mohon dukungan sepenuhnya dari masyarakat, dari siapapun yang mendengar ini agar program ini berjalan dengan baik dan bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik buat guru-guru kita di Kementerian Agama untuk menyiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Dir. Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Ya, nggak apa-apa. Namanya juga kopi pahit. Oh kan? Iya, minum dulu lah terakhir. Demikian ngobrol-ngobrol kita dengan Ketua Panitia Nasional PPG dalam Jabatan Transformasi Plus, Bapak Tobib Al Azhar. Mr. Ras pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.